days after these guys had arrived in America. So that's how long it takes for a new variety of English to grow. And as you look around the modern English world, and you see English developing in places like, well, Hanya beberapa hari setelah orang-orang ini tiba di Amerika, itulah waktu yang dibutuhkan untuk variasi bahasa Inggris baru untuk tumbuh. Dan ketika Anda melihat dunia bahasa Inggris modern, dan Anda melihat bahasa Inggris berkembang di berbagai tempat. you know, everywhere now, everywhere, all countries in the world have English either as a first language or a second language or a privileged foreign language. Anda tahu di mana-mana sekarang, semua negara di dunia memiliki bahasa Inggris, baik sebagai bahasa pertama atau bahasa kedua atau bahasa asing yang istimewa. And it doesn't take long for these countries to take the English that, wherever it's come from, Britain perhaps, or from America, or from Australia, Dan tidak butuh waktu lama bagi negara-negara ini untuk mengambil bahasa Inggris dari manapun asalnya, mungkin dari Inggris atau dari Amerika atau dari Australia. and then start to adapt it to make it their own. And how do you see this adaptation taking place? Chiefly in the vocabulary. Dan kemudian mulai mengadaptasinya untuk menjadikannya bahasa mereka sendiri. Dan bagaimana Anda melihat adaptasi ini terjadi terutama dalam kosakata? So it doesn't take long. If you take a dictionary like the Dictionary of South African English, for instance, there are 10,000 words in that dictionary that are only used in South Africa, you see, or perhaps just around South Africa like Zimbabwe and so on. Jadi tidak perlu waktu lama jika Anda mengambil kamus seperti Kamus Bahasa Inggris Afrika Selatan misalnya, ada 10.000 kata dalam kamus itu yang hanya digunakan di Afrika Selatan yang Anda lihat atau mungkin hanya di sekitar Afrika Selatan seperti Zimbabwe. So if you read South African English, every now and then you come across a word and you've no idea what it means because you don't know the cultural background. Jadi, jika Anda membaca bahasa Inggris Afrika Selatan, sesekali Anda menemukan sebuah kata dan tidak tahu apa artinya, karena Anda tidak tahu latar belakang budayanya. I told a story in the lecture of my first visit to South Africa. Driving along the road, British Council driver there, and I see a sign ahead and it says, "Robot ahead." Saya menceritakan sebuah kisah dalam kuliah tentang kunjungan pertama saya ke Afrika Selatan. Ketika saya mengemudi di sepanjang jalan bersama seorang sopir Dewan Inggris di sana, dan saya melihat sebuah tanda di depan yang bertuliskan robot di depan. And I go, "What?" And I turn to the driver. I say, "Robot ahead?" And he turns to me and says in a lovely South African accent, "Of course it's a robot." Dan saya pergi. Apa yang saya tanyakan kepada pengemudi? Saya katakan, robot di depan. Dan dia menoleh ke saya dan berkata dengan aksen Afrika Selatan yang indah, tentu saja itu adalah robot. And I say, "What's a robot?" He said, "You don't know what a robot is?" I say, "No, I don't know what a robot is. Have they landed or something?" No. A robot is, anybody know? Dan saya berkata, apa itu robot? Dia berkata, Anda tidak tahu apa itu robot? Saya berkata, tidak, saya tidak tahu apa itu robot. Apakah mereka telah mendarat atau sesuatu? Tidak. A robot is a traffic light in South African English. That's all. And so when you're in South Africa, you will hear people saying sentences like, "Turn left at the robot." Ternyata robot adalah lampu lalu lintas di Afrika Selatan. Bahasa Inggris itu saja. Dan ketika Anda berada di Afrika Selatan, Anda akan mendengar orang mengucapkan kalimat seperti belok kiri pada robot. Or, "The robot is broken." Or, "You'll find the shop 3 robots ahead." And now you know, you can interpret it. But the first time you hear it, you go, "What?" Like that. Robot rusak atau Anda akan menemukan toko 3 robot di depan. Dan sekarang Anda tahu, Anda dapat menafsirkannya. Tetapi pertama kali Anda mendengarnya, Anda akan pergi. Apa seperti itu? Now, think, 10,000 words like that
in South African English. Not all from British English, of course. Robot comes from British English, well, Czech originally, of course. Sekarang pikirkan 10.000 kata seperti itu dalam bahasa Inggris Afrika Selatan, tidak semua dari bahasa Inggris. Inggris tentu saja robot, berasal dari bahasa Inggris. Inggris juga bahasa Ceko tentu saja. But there are words from Afrikaans and words from Zulu, words from Xhosa and all the other languages of South Africa. So what happens when English goes to a new part of the world is in come the loan words, the borrowed words from the other languages around that make that English difficult for a foreigner to understand. Tetapi ada kata-kata dari bahasa Afrika dan kata-kata dari bahasa Zulu, kata-kata dari bahasa Xhosa dan semua bahasa lain di Afrika Selatan. Jadi, apa yang terjadi ketika bahasa Inggris masuk ke bagian dunia yang baru adalah pendapatan kata-kata pinjaman. Kata-kata pinjaman dari bahasa lain di sekitar yang membuat bahasa Inggris itu sulit untuk dimengerti oleh orang asing. And now I am the foreigner here, not just you see. There's no difference between me and you in this respect. If you go to South Africa, you don't understand some of the language. Sekarang saya adalah orang asing di sini, bukan hanya Anda. Anda lihat tidak ada perbedaan antara saya dan Anda. Dalam hal ini, jika Anda pergi ke Afrika Selatan, Anda tidak mengerti beberapa bahasa. You think, oh, I'm a foreigner, I'm not a native speaker of English. Don't think like that. I go to South Africa. I don't understand the language, and I'm a native speaker of English. You see, there's no difference between me and you. Anda berpikir, oh saya orang asing, saya bukan penutur asli bahasa Inggris. Jangan berpikir seperti itu. Saya pergi ke Afrika Selatan, saya tidak mengerti bahasanya. Dan saya penutur asli bahasa Inggris. Anda lihat tidak ada perbedaan antara saya dan Anda.